Guru Penggerak Kabupaten Bandung. Bedas, 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 bedas. Jadi solusi dari masalah itu semua adalah Komunikasi. Bapak mau yang mana? yang mana satu aja? Satu. Hijau, Mau hijau. warna berarti warna apa yang belum? Udah. Kuning, kuning, Orange. orange. The Jack, the Jack. Kasih ke apa itu? Matanya harus ditutup, kalau nggak diambil matanya. Mana? Launya lah, air lagi. Nggak boleh bicara. Nah, gitu. Nggak boleh bicara terus matanya. Kok gitu? Iya. Udah tiga, udah dua. Udah tiga, dua. Satu lagi, satu lagi. Oh, udah, iya. Betul, udah. Juara satu yang mana, Bu? Dari laki-laki ya. Iya, dari laki-laki. Kita soalnya yang kuningnya di sebelah yang oranye di sana. Ketiga, yang pertama harus dilombakan kembali menjadi. Kita nonton ya, Bu. Iya, kita nonton. Warna sesuai. Warna mau dirubah lagi? Udah acak. Sok, acak. Begini Pak, Bu. Jadi Bapak Ibu tutup mata dulu. Kayak ini diacak-acak. Kita belajar merefleksi diri ya. Kita belajar merefleksi diri. Nah, dari permainan sederhana Jadi solusi untuk masalah guru dan pihak sekolah adalah konsultasikan masalah Anda dengan orang-orang yang lebih berkompeten dan juga tahu duduk masalah tersebut. Mulailah dari diri sendiri untuk berbuat baik kepada orang lain. Nih, niatkan dengan baik apapun yang akan kita laksanakan atau apapun solusinya. Tapi kalau punya niat yang baik, maka semuanya akan berakhir dengan baik. Kak, kalau ada masalah segeralah selesaikan. Siap dengan segala kondisi dan siap dengan segala konsekuensi. Jadi solusi dari masalah itu semua adalah Komunikasi. solusi dari semua masalah itu adalah Komunikasi. Masih belajar siswa, kita bisa membiasakan kegiatan ice breaking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok kami, kelompok 3, terdiri dari Ibu Ayu, sama Ibu Tanti dan Ibu Ibu. Kami akan menjelaskan mengenai kompetensi guru penggerak. Yang mana kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap guru penggerak, karena tanpa memiliki kompetensi ini maka seseorang CGP ataupun guru penggerak maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa gitu di sekolahnya untuk masa depannya. Ini lebih kepada futurable-nya mungkin ya. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Dari sini contohnya, contoh dari pengembangan diri dan orang lain, ini maaf gambar-gambarnya
Pak super power semua. Yang pertama mengikuti seminar dan pelatihan guru. Misalnya seminar yang pelatihan yang kita laksanakan sekarang mungkin ya. CGP ini juga termasuk dari pengembangan diri. Yang kedua mengikuti pelatihannya baik secara online maupun offline. Kemarin yang kalau kita blended mungkin ya, ada online-nya, ada juga offline-nya. Yang ketiga mengikuti pelatihan multimedia untuk media pembelajaran seperti Canva dan lain-lain. Kemudian melatih public speaking secara mandiri maupun mengikuti training, karena biasanya public speaking ini sangat diperlukan. Contohnya bagi sekarang saya berusaha mencoba untuk berbicara di depan banyak orang, itu memerlukan kompetensi ini. Kemudian juga aktif dalam KKG atau MGMP, kalau di saya MGBK namanya, aktif baik secara anggota maupun secara kepengurusan. Karena di dalam KKG ini atau MGMP ini memang kompetensi kita itu sangat bisa di-upgrade selalu gitu, baik dari segi pengetahuan, kemampuan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu mengikuti Gurpres atau guru berprestasi dari setiap sekolah yang diadakan baik secara kabupaten maupun nasional. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu memimpin pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah merencanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian memfasilitasi minat dan bakat siswa, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya menyajikan pembelajaran yang menyiapkan siswa atau membekali siswa agar dapat mengarungi masa depan sesuai dengan zaman, yaitu kekinian. Kemudian mengembangkan pembelajaran sesuai dengan nilai kearifan sosial budaya setempat gitu. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Diki oleh kelompok 1 gitu, misalnya mengajarkan teks legenda, jadi harus di sekitar kita gitu, minimal di Kabupaten Bandung atau di kecamatan di mana kita mengajar gitu, sesuai dengan lingkungan sosial budayanya. Kemudian yang ketiga adalah memimpin pengembangan sekolah. Contohnya dalam hal penyelenggaraan PPDB, ikut serta aktif dalam kegiatan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Kemudian melaksanakan kerjasama atau MOU dengan instansi lain, misalnya bisa dengan kampus, seperti kami kemarin baru melaksanakan dengan Puskesmas gitu ya. Kemudian berpartisipasi dalam program-program pemerintah berkaitan dengan pengembangan sekolah, misalnya sekolah adiwiyata atau kegiatan literasi sekolah, dan menyelenggarakan lomba-lomba baik internal maupun eksternal gitu, bisa lomba antar siswa maupun juga mengikuti lomba-lomba guru juga. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah memimpin manajemen sekolah. Oke. Yang adalah menyusun visi dan misi sekolah, merumuskan tujuan sekolah, menyusun RKS, RAKS ataupun RPJM. Kemudian yang terakhir mengevaluasi administrasi sekolah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai kompetensi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Bapak Ibu. Pastikan kami ingat di bekal kita ya pada waktu ini. Kita punya cita-cita ya. Cita-cita itu dibangun oleh sebuah potensi yang kuat, gitu ya, agar memang nanti akan terasa utama manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain, khusus di grup penggerak ya tadi tidak hanya untuk kita, tapi bisa memberikan feel positif kepada rekan-rekan guru-guru yang lain ya. Tadi saya sedikit ngobrol, insya Allah kalau guru penggerak ini memangnya bisa memberikan kontribusi dan akan melakukan perubahan yang lebih bagus lagi, maka berdampak kepada peserta didik ya. Di permasalahan sekarang di PPDB, di SMP khususnya ya, titip mana titip anak didiknya ya. Saya tidak akan melihat secara perorangan, mungkin secara kelembagaan ada sebuah hal yang tidak maksimum yang dilakukan ya. Kan kalau kita melakukan kegiatan itu kan pendidik, ada peserta didik ya gitu ya, dan juga ini sana persana. Kalau itu semua bersinergi menjadi sebuah kekuatan, insya Allah ya. Nah sekarang ada khusus di program pemerintah, ada guru penggerak. Guru penggerak itu nanti kan menjadi motivator juga ya terhadap guru-guru yang ada di sekitarnya, dan berdampak nanti menjadi sekolah penggerak. Kepala sekolahnya itu kan tidak akan mungkin bisa sendiri, sehebat apapun. Didukung nih oleh rekan tenaga pendidiknya yang notabene tadi
guru penggerak. Dan sekali lagi ya, saya meminta ketika bicara tentang pendidikan tidak semua guru penggerak dia di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan virus positif kepada rekan guru kita yang belum menjadi guru penggerak. Tapi dari awal dia memberikan sebuah ilmu, gitu ya, gitu. Sebuah ilmu. Sehingga pada saatnya pemerintah terbantu dengan apa namanya pelatih apa? Pengajar praktik atau siapapun, entah itu pelatih atau apa siapa tahu ya, gitu. Lebih ringan lagi nanti ada yang lain lagi, karena ketika teman-teman kita tadi diberikan sebuah ilmu oleh kita, ya, motivasi, mereka sebelum jadi guru penggerak pun sudah masuk orang-orangnya guru penggerak, gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara formal kan, guru penggerak itu kan pasti diberikan sertifikat kan ya. Tidak mungkin kan mereka, karena gimana pun secara aturan, misalkan kepala sekolah dan ke depan dari calon dari guru penggeraknya, kan tidak mungkin ketika dia ingin ada sebuah cita-cita, meskipun seharusnya sudah masuk guru penggerak, tidak ada bukti formal kan tidak bisa, ya pasti mereka akan masuk ke sama kalau guru penggerak lagi TGP seperti sekarang. Tapi dia ketika masuk ke kita nih ya, dididik sudah ada bekal awalnya dari teman-teman semua, ada rekan semua. Nah, harus begitu, ya, gitu. Kita kan terbantu nih pemerintah, ya. Saya setting punya, nanti ke depan kepala sekolah tersebut bisa memanage asisten di lapangan. Nah, itu. Saya inginkan kepala sekolah itu betul-betul motivasinya jelas. Dia ingin selalu berinovasi demi kualitas pendidikan di sekolahnya, baik itu sarana prasarana maupun anak-anak kita meningkat lebih bagus daripada kepala sekolah sebelumnya. Seperti itu, seperti itu. Ya, gitu. Kita percayalah ya, makanya sikapi baik-baik ya. Apa yang jadi materi di sini betul-betul jadikan sebuah modal kita ke depan ya. Insya Allah, kata Pak Bupati, nih Pak Bupati kan kalau kita selalu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, insya Allah Kabupaten Bandung jadi benar. Gitu dong. Jaga-jaganya ya. Siap, terus ya. Guru penggerak Kabupaten Bandung. Tergerak, kita bergerak, melangkahkan kaki bukan cuma merangkak. Demi benih bangsa, ayo saling mengajak. Janganlah diam diri apalagi rebahan. Lebih baik bangkit menuju arah perubahan. Berubah dari hati untuk menggerakkan. Asas Ki Hajar Dewantara pun jadi pedoman agar terwujudnya merdeka semua insan. Pendidikan itu ibarat penyemayan benih, maka rawatlah benih dengan sepenuh kasih agar tumbuh subur lalu berjiwa gigih untuk bangsa yang makmur mengabdi tanpa pamrih. Ingarso sing tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani Ki Hajar Dewantara. Di depan jadi teladan, di tengah jadi penggerak, di belakang mengayomi